Rumah mewah milik Eko Patrio yang ditaksir mencapai 150 miliar rupiah kini menjadi perhatian besar publik. Bukan lagi karena kemegahannya, melainkan karena kondisinya yang hancur lebur setelah diserbu massa yang marah. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa jam setelah rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok mengalami nasib serupa, menandakan meluasnya gelombang amarah rakyat terhadap para wakilnya di DPR RI. Eko Patrio, yang dikenal bukan hanya sebagai komedian, pembawa acara, dan figur publik, tetapi juga sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem, kini tengah menghadapi sorotan tajam. Kediamannya di kawasan elit Jakarta yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya, mendadak runtuh menjadi saksi bisu atas ketegangan antara rakyat dengan para pejabat yang dianggap tidak peduli pada penderitaan masyarakat. Rumah yang konon dibangun dengan detail arsitektur modern, kolam renang mewah, serta berbagai fasilitas berkelas internasional, kini tak ubahnya reruntuhan setelah massa meluapkan kemarahan. Benda-benda berharga seperti kulkas pintar, dispenser, hingga perlengkapan dapur bermerek internasional ikut dijarah. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Warga yang biasanya hanya bisa mengagumi rumah itu dari luar, kini masuk dan membawa pergi apa saja yang bisa diangkut. Beredarnya video amatir memperlihatkan sejumlah warga dengan santainya meninggalkan rumah Eko sambil menenteng koper, karung, dan tas besar. Mereka seakan tidak peduli dengan kamera atau pengawasan. Bagi sebagian orang, apa yang mereka lakukan seakan menjadi bentuk keadilan rakyat setelah sekian lama merasa dipermainkan oleh elit politik. Gelombang amarah ini tak lepas dari peristiwa yang lebih dulu viral. Aksi joget Eko Patrio bersama Uya Kuya dalam sidang MPR RI pada 15 Agustus 2025. Video tersebut memicu kemarahan karena dinilai sangat tidak sensitif, mengingat kondisi ekonomi rakyat sedang terpuruk. Banyak warga kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok melonjak, dan ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat hidup dalam tekanan. Di tengah situasi itu, aksi joget para anggota DPR dianggap sebagai cerminan ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat. Tak hanya itu, kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencuat ke publik semakin memperburuk situasi. Rakyat merasa makin tersakiti. Mereka melihat wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan nasibnya justru bersikap seolah-olah hidup di dunia berbeda. Kontras yang begitu tajam inilah yang kemudian melahirkan gelombang protes besar-besaran, hingga merembet pada penyerangan kediaman pribadi para anggota DPR yang dianggap simbol kemewahan di tengah penderitaan. Eko Patrio akhirnya muncul ke publik pada malam hari, 30 Agustus 2025, ditemani Pasha Ungu, rekan separtainya sekaligus sesama anggota DPR. Dalam kesempatan itu, Eko meneteskan air mata dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakannya di sidang MPR tidak pernah dimaksudkan untuk menyakiti hati rakyat. Saya tidak pernah terbesit niat sedikit pun untuk melecehkan atau menyinggung masyarakat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ucap Eko dengan suara bergetar. Namun permintaan maaf itu tampaknya belum cukup untuk meredakan amarah publik. Banyak netizen menilai bahwa tangisan dan penyesalan Eko hanyalah upaya untuk menyelamatkan citra, bukan berasal dari hati yang tulus. Apalagi, kondisi rumahnya yang sudah porak-poranda seolah menjadi bukti bahwa amarah rakyat telah mencapai titik yang tidak bisa lagi ditahan. Sejumlah analis politik berpendapat bahwa kasus yang menimpa Eko Patrio dan Ahmad Sahroni adalah puncak gunung es dari krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR. Selama ini, berbagai kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan kalangan elit membuat jarak antara rakyat dengan wakilnya semakin lebar. Penjarahan rumah para pejabat bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Jika ditilik lebih dalam, rumah Eko Patrio yang bernilai 150 miliar rupiah itu memang sering menjadi perbincangan publik. Ia disebut sebagai salah satu artis anggota DPR dengan kekayaan fantastis. Rumah tersebut memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari ruang tamu berdesain megah, perabotan impor, hingga koleksi barang seni bernilai tinggi. Semua kini tinggal kenangan setelah massa meluapkan emosinya. Tak sedikit warga sekitar yang menyayangkan aksi brutal tersebut. Mereka menilai bahwa perusakan rumah dan penjarahan bukanlah solusi. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat beranggapan bahwa inilah konsekuensi dari sikap para wakil rakyat yang sering dianggap abai. Ketidakpuasan yang menumpuk akhirnya meledak menjadi aksi yang tak terkendali. Pihak kepolisian sendiri mengaku kewalahan menghadapi gelombang massa yang terus bergerak menuju kediaman para pejabat. Meski sejumlah personel dikerahkan, jumlah warga yang membludak membuat aparat sulit melakukan pengamanan maksimal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai total kerugian yang dialami Eko Patrio, namun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah hubungan antara rakyat dan wakilnya.
Apakah kasus ini akan menjadi peringatan bagi DPR untuk lebih peduli pada kondisi rakyat, atau justru memicu konflik yang lebih besar ke depannya? Yang jelas, rumah mewah Eko Patrio yang dulu menjadi simbol keberhasilan kini berubah menjadi simbol keretakan hubungan rakyat dan pejabat. Tangisan dan permintaan maaf Eko mungkin bisa meredakan sebagian kecil amarah, tetapi luka yang sudah terlanjur terbuka tampaknya tidak akan mudah disembuhkan. Di media sosial, topik ini menjadi trending nomor 1. Warganet ramai-ramai membagikan foto dan video kehancuran rumah Eko Patrio dengan berbagai komentar pedas. Sebagian menyindir, sebagian lagi merayakan, namun banyak juga yang mengekspresikan keprihatinan mendalam. Fenomena ini menunjukkan betapa besar jurang antara harapan rakyat dengan perilaku para pejabat. Kini, Eko Patrio berada di persimpangan jalan. Karir politiknya bisa saja tamat jika ia tidak segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki citra dan kepercayaan rakyat. Permintaan maaf mungkin awal yang baik, tetapi tindakan nyata jauh lebih dibutuhkan. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa seorang publik figur sekaligus wakil rakyat tidak bisa bertindak semaunya. Setiap tindakan, sekecil apapun, dapat berdampak besar, terutama di era digital di mana semua peristiwa bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Akhirnya, kisah rumah Eko Patrio yang hancur diserbu massa ini bukan hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang runtuhnya simbol kepercayaan rakyat kepada pejabatnya. Rumah 150 miliar rupiah itu kini bukan lagi istana megah, melainkan monumen kehancuran hubungan antara rakyat dan elit politik. Dan ketika Eko Patrio menangis meminta maaf dengan berkata, tak terbesit niat, publik tentu berharap bahwa ucapannya bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan awal dari sebuah kesadaran baru bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan ajang untuk berpesta di tengah penderitaan rakyat. Assalamualaikum Bocengers, sebuah kejadian yang bikin heboh banget di negeri kita. Rumah artis top Indonesia, mulai dari Uya Kuya, Eko Patrio, sampai politisi tajir Ahmad Sahroni, dijarah habis-habisan sama massa pendemo. Gimana nggak bikin kaget, Bocengers? Lihatlah, kaca jendela pecah, pintu dirusak, lemari diacak-acak, dan barang-barang yang bisa diangkut langsung diembat begitu aja. Walaupun sudah dijaga ketat sama aparat TNI dan polisi, tetap aja massa berhasil masuk kayak banjir bandang. Nah, yang bikin penasaran, kemana perginya mereka? Kenapa pas rumahnya digeruduk justru kosong? Padahal belum lama ini Uya Kuya dan Eko Patrio sempat bikin video permintaan maaf ke masyarakat Indonesia. Tapi sekarang, jejaknya nggak ada. Hilang entah kemana. Kalau menurut kabar, Ahmad Sahroni malah kabur ke Singapura. Misteri rumah yang dirusak massa. Bocengers, coba antum bayangin. Rumah yang harusnya jadi tempat aman, malah berubah kayak TKP perampokan. Ada video amatir yang viral di medsos, isinya ratusan orang, masuk kayak semut menyerbu gula. Ada yang angkut TV, ada yang bawa sofa, bahkan ada yang ngangkat kulkas segala. Ini demo atau pindahan rumah besar-besaran? Sampai ada netizen yang nyeletuk, wah ini namanya bukan demo lagi tapi festival nyolong massal. Hehehe, Ana pun jadi mikir, ini kalau ada lomba 17, kayaknya juara umum, lomba rebutan barang jatuh ke masa ini. Bocengers, demo itu harusnya ruang aspirasi. Rakyat ngomong, penguasa dengar. Tapi yang ini, waduh, kayak pasar malam tapi minus tiket masuk. Massa masuk ke rumah bukan buat diskusi, tapi buat ngangkut barang. Dari sofa, televisi, kulkas, sampai sendok pun ikut diembat. Ana jadi mikir, ini demo atau garage sale gratisan? Coba antum bayangin, kaca jendela pecah, pintu rumah jebol, lemari dipecahin, bahkan ada yang sampai ngevlog sambil bawa barang jarahan. Pertanyaannya, apa benar tujuan mereka murni demo atau ada agenda lain? Tapi, pertanyaannya, kenapa bisa sampai segila itu? Kalau demo seharusnya menyampaikan aspirasi. Tapi kalau sudah sampai merusak dan menjarah, itu sudah bukan aspirasi lagi, itu kezaliman. Jadi jelas ya Bocengers, ambil barang seenaknya, walau dengan alasan demo sekalipun, tetap saja hukumnya haram. Mobil juga nih, mobil pada persaing guys.
Hilangnya Uya, Eko, dan Sahroni. Sekarang kita masuk ke misteri terbesar. Kemana perginya mereka? Coba deh antum jawab di kolom komentar. Apakah mereka sengaja pergi karena sudah tahu rumahnya bakal dijarah? Atau ada skenario besar yang sedang disusun? Bocengers, kalau Ahmad Sahroni kabarnya kabur ke Singapura. Mungkin karena dia punya akses cepat ke luar negeri. Tapi, Uya Kuya dan Eko Patrio. Nah, ini yang bikin masyarakat penasaran. Ada yang bilang mereka sembunyi di luar kota. Ada juga yang nyebut mereka lagi cari perlindungan. Tapi kok aneh ya? Baru beberapa jam sebelum kejadian, Uya Kuya masih upload video minta maaf ke masyarakat. Seakan-akan mereka tahu kalau rumahnya bakal diserbu massa. Ana jadi kepikiran, apa jangan-jangan ini sudah direncanakan? Atau mereka dapat bocoran lebih dulu? Bocengers, menurut antum gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jadi ada Pak RW, ada Pak RT. Jadi kalau Mbak nanyain, ada nggak warga yang ikut-ikutan? Di sini tidak ada warga setempat yang menjara. Kalau Ana lihat, ini bukan sekadar soal rumah artis atau politisi dijarah. Tapi ada yang lebih dalam. Kehadiran massa yang beringas, aparat yang tidak bisa menahan, lalu tiba-tiba para pemilik rumah menghilang. Ini bukan kebetulan. Dalam bahasa politik, kita sering menyebutnya rekayasa opini atau panggung besar untuk mengalihkan perhatian. Bayangkan Bocengers, kalau rumah tokoh biasa yang dijarah, mungkin nggak akan sebesar ini beritanya. Tapi kalau rumah artis dan politisi, nah efeknya bisa jadi bola salju. Publik ribut, media heboh, sementara isu lain bisa saja tenggelam. Antum pernah mikir nggak, kenapa setiap ada kejadian besar, selalu ada tokoh tertentu yang jadi pusat cerita? Kalau kita analisis lebih jauh, ada 3 kemungkinan besar. 1. Mereka memang kabur lebih dulu, karena sudah dapat info panas soal ancaman massa. 2. Mereka sengaja menghilang untuk menciptakan drama politik, biar ada kesan korban. 3. Ada skenario elit di balik layar, supaya perhatian rakyat terbagi ke hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas utama bangsa. Sekarang Ana tanya ke antum, kalau antum jadi pemimpin demo, apakah antum akan biarkan orang ngambil barang seenaknya? Atau justru antum arahkan supaya demo tetap murni menyuarakan aspirasi? Kejadian ini menunjukkan betapa bahayanya amarah massa kalau tidak dikendalikan. Demo yang seharusnya menuntut keadilan malah berubah jadi kerusuhan. Inilah pentingnya sabar dan menahan diri. Bocengers, kejadian ini sebenarnya kasih cermin buat kita semua. Demo yang harusnya jadi simbol perjuangan rakyat malah berubah jadi ajang shopping gratis. Dan tokoh-tokoh besar yang harusnya jadi bagian dari solusi justru hilang entah kemana. Di sini kita belajar, politik itu bukan sekadar panggung formal. Ada skenario, ada drama, ada settingan, dan kita sebagai rakyat jangan sampai mudah digiring. Ana mau tanya lagi, menurut antum, demo kemarin itu benar-benar suara rakyat atau ada yang memanfaatkan suasana? Jadi Bocengers, jangan gampang ikut-ikutan arus massa. Kalau ada yang mengajak demo, pikir dulu, apa tujuannya? Aspirasi atau cuma ikut-ikutan? Buat Bocengers, coba deh, Bocengers bayangin kalau antum ada di posisi Uya Kuya. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba dapat kabar. Bang, rumah ente habis diangkut massa. Kira-kira gimana perasaan antum? Ana rasa bukan cuma shock, bisa-bisa pingsan 3 kali. Dan buat akhwat, coba bayangin kalau lemari antum yang isinya baju-baju lebaran dijarah orang. Masya Allah, pasti sakitnya tuh di hati. Makanya, penting banget kita belajar dari kejadian ini. Barang-barang diangkut kayak toko serba gratis, kaca-kaca pecah, lemari dijungkirin, pintu copot, sampai perabot rumah tangga pun dibawa. Lah ini demo apa? Garage sale nasional. Tapi yang bikin makin absurd, di saat rumah mereka porak-poranda, ketiganya malah nggak ada di rumah. Pertanyaannya, kemana mereka? Apakah mereka memang sudah tahu sebelumnya bahwa rumahnya akan jadi sasaran? Bocengers, mari kita runut dulu ya. Jadi, aksi demo yang awalnya menuntut keadilan sosial berubah jadi, ya antum bisa tebak, jadi ajang ambil barang rame-rame. TNI dan polisi yang berjaga sudah maksimal, tapi massa yang beringas itu kayak air bah. Mereka dobrak, pecahin kaca, dan nyapu bersih apa aja yang bisa dijual atau dipakai. Ana tanya ke antum nih, kalau antum lihat orang bawa kulkas 2 pintu dari rumah artis, kira-kira dia ngaku itu hasil demo atau hasil diskon akhir tahun? Hahaha. Misteri hilangnya tuan rumah. Nah ini bagian yang bikin seru.
Di mana pemilik rumah saat tragedi itu? Informasi yang Ana terima, Ahmad Sahroni alias Crazy Rich Tanjung Priok terbang ke Singapura sehari sebelum demo. Alasannya? Katanya ada urusan bisnis. Tapi, Bocengers, entah kebetulan atau memang feeling politisi itu lebih tajam dari intelijen. Sedangkan Uya Kuya dan Eko Patrio, wih, ini lebih misterius lagi. Jejaknya hilang. Mereka baru-baru ini muncul lewat sebuah video permintaan maaf kepada masyarakat. Videonya jelas, suaranya asli. Tapi lokasi? Tidak ada yang tahu. Apakah mereka masih di Indonesia atau sudah nyebrang ke negara tetangga? Antum sendiri pasti bertanya-tanya, apakah ini sekadar kebetulan atau memang ada skenario besar di balik layar? Spekulasi politik dan opini publik. Bocengers, di dunia politik tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua langkah biasanya penuh perhitungan. Coba pikir, kenapa rumah 3 tokoh publik bisa jadi sasaran demo sekaligus? Apakah ini hanya amarah massa atau ada pihak-pihak yang sengaja mengarahkan? Opini publik sekarang terbelah. Ada yang bilang, itu murni aksi spontan. Ada juga yang percaya, jangan-jangan mereka sudah dikasih bocoran. Ana mau lempar pertanyaan ke antum. Kalau antum jadi Uya Kuya atau Eko Patrio, apa yang bakal antum lakukan? Stay di rumah dengan risiko dijarah atau kabur duluan demi selamat? Bocengers, demo itu hak rakyat. Tapi kalau udah berubah jadi ajang mengambil barang, itu namanya bukan demo. Itu shopping gratis mode brutal. Bayangin, ada masa masuk rumah orang, bawa sofa, TV, bahkan lemari. Lah, kalau bawa akuarium isi ikan arwana sekalian, itu demo atau ekspedisi pindahan rumah? Ana tahu, antum mungkin lagi ketawa, tapi serius deh, ini kondisi rawan. Kalau keamanan negara bisa ditembus sampai segitunya, siapa yang jamin besok rumah antum aman? Clue yang belum terjawab. Bocengers, mari kita simpulkan. 1. Rumah dijarah walau dijaga aparat. 2. Pemilik rumah tidak ada di tempat. 3. Video permintaan maaf muncul, tapi lokasi pengunggah tidak jelas. Jadi pertanyaannya, apakah benar mereka kabur karena sudah tahu lebih dulu? Apakah ada kepentingan politik yang mengatur skenario ini? Atau apakah mereka sekadar korban situasi dan rumah mereka hanyalah simbol dari kemarahan rakyat? Ana serahkan ke antum untuk berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah kabar, tetap analisa, tetap cross-check. Karena dunia politik, Bocengers lebih mirip drama sinetron daripada pidato di DPR. Bocengers, cerita hari ini bukan sekadar gosip. Ini peringatan bahwa rasa ketidakpuasan rakyat bisa berubah jadi badai besar. Dan badai itu, kalau salah arah, bisa merobohkan rumah siapa saja. Assalamualaikum Bocengers, stay smart and stay curious. Jauh dari panggung hidup, rakyat berdiri, mata basah membisu, menatap jejakmu yang perlahan mengabur pilu. 10 tahun kau jaga mimpi, kau jahit sendiri. Dari sunyi kau bangkitkan damai. Kini kami hanyut dalam rindu yang merantai. Pak Jokowi, di mana cahaya itu kini? Kala langit menangis, kami sepi tak terobati. Rakyat tenang saat engkau memimpin, kini menjerit, ingin engkau kembali hadir memeluk bumi. Kursi itu dingin tanpa roh dan jiwa, tak ada tawa tulus, tak ada asa. Bayangmu hidup di setiap doa, menjelma malam, mengetuk jendela. Istana
Jumpa